Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Erik Febri Yusmawan, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun ketiga tahun 2025, bidang studi perhotelan dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2523166. Terima kasih. Selamat siang anak-anakku semua. Ya. Iya, apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mari semuanya berdiri. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selamat siang. Silakan duduk semuanya. Ya, baik. Kabar baik semua ya. Yang saya dengar tadi luar biasa. Seperti biasa, nanti akan saya presensi dulu sebelum kita mulai. Ya, jika namanya disebut, tolong bisa menjawabnya dengan hadir. Apa maksudnya? Baik. Pertama, Abdan Prabu. Iya. Abdan. Kedua, Adelila. Ketiga, Amanina. Kemudian Anita. Arya Ragil. Azhara Nur. Destiana. Gisela. Jessica. Muhammad Dilia Ulhaq. Nafiri. Rafaidun. Krisma. Roy. Dian Safira. Ya, komplit ya, berarti semuanya masuk. Terima kasih. Coba sekarang berdiri semua, saya mau cek groomingnya masing-masing. Ini masih menunjukkan grooming seorang hotelier apa enggak ini. Ini Ulhaq dasinya agak miring nih, coba.
Ya, saya buka. Oke. Oke. Oke, Abdan, rambutnya kurang rapi, besok dirapikan ya. Ya, Pak. Bener loh. Ya, ini namtek mana? Dipakai dulu namteknya. Nah, ini lengkap. Ya, Safira, coba lihat kukunya. Iya, masih panjang-panjang. Ya. Besok dipotong ya, sudah rapi. Gisel, iya, itu seperti Gisel. Lengkap semua. Roy juga rambutnya ya. Roy tolong dirapikan nanti pas pulang. Jadi besok saya lihat sudah rapi. Bisa dimengerti Roy? Ya, baik. Silakan duduk semuanya. Baik. Setelah cek grooming ini luar biasa. Ternyata sudah menampilkan bahwa kalian itu seorang hotelier ya. Keren. Sudah berubah semuanya. Kemudian kompeten itu bukan karena bakat ya, kompeten itu bukan karena bakat, tapi karena kalian bisa latihan setiap harinya. Jadi jangan takut takut kalian salah, itu jangan takut. Kesalahan itu hari ini adalah tiket menuju profesionalisme. Jadi kalau kalian salah hari ini, kalian perbaiki, latihan terus. Itu adalah sebuah tiket untuk kalian menuju profesional, hotelier yang profesional. Oke? Nah, semangat dong. Ya. Tepuk tangan dulu. Mantap. Ya. Pada hari ini, coba ini pada era modern ini ya, reservasi hotel itu dapat dengan mudah dilakukan secara daring. Daring apa daring? Ya, dalam jaringan online ya, melalui pemesanan telepon, kemudian website dan aplikasi serta yang lainnya ya. Pada umumnya reservasi dilakukan beberapa hari menjelang kedatangan atau ketika proses check-in. Benar ya? Kalian mau booking nih, mau reservasi tempat, pasti kan mau mendekati hari baru kalian booking. Ya ada memang yang jauh-jauh hari ada ya. Tapi kebanyakan adalah mereka yang mendekati hari baru dia mau reservasi. Karena nggak semuanya bisa kan, kadang seperti itu. Kemudian, tahukah kamu bagaimana sistem kerja reservasi individu melalui telepon di hotel? Nah, ini kan jadi kalian kan belum pada tahu nih. Nah, nanti kita akan belajar di sini. Hari ini kita akan belajar tentang reservasi individu melalui telepon, ya. Jadi itu juga termasuknya adalah dalam jaringan. Jaringannya jaringan telepon, ya. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita satu adalah menjelaskan prosedur reservasi individu via telepon. Nanti diharapkan kalian itu bisa menjelaskan prosedur reservasi individu melalui telepon itu bagaimana. Kedua adalah mengidentifikasi informasi yang penting dalam reservasi. Informasi apa aja yang penting di dalam sebuah reservasi. Kemudian ketiga adalah menerapkan SOP. SOP tahu ya? Standard Operational Procedure. Ya, yang harus dilakukan sebagai seorang reservasi. Ya. SOP reservasi individu melalui telepon. Kemudian kalian nanti diharapkan bisa menganalisis sebuah studi kasus dan memberikan sebuah apa? Solusi. Begitu. Jadi nanti kalian disajikan sebuah studi kasus ya. Nanti kalian akan berpikir menganalisis studi kasus tersebut bagaimana nanti solusinya. Kemudian ya, saya ada pertanyaan untuk kalian nih. Nah, nih,
Apa yang terjadi jika front office salah mencatat data reservasi tadi? Reservasi kan apa tadi? Reservasi adalah pemesanan ya. Kalian sudah tahu bahwa reservasi itu adalah pemesanan. Nah, apa yang terjadi kalau seorang front office nih ya salah mencatat data reservasi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Safira. Ya. Ya, luar biasa jawabannya. Tamu tidak akan mendapat tempat, ya kan? Dia otomatis kalau nggak reservasi, ya udah berarti dia nggak akan dapat tempat. Tapi karena front office-nya yang salah, nah front office-nya yang salah nih mencatat tanggal, tamunya yang nggak dapat tempatnya. Padahal tamunya sudah pesennya benar tanggalnya, ya kan? Kemudian siapa yang paling dirugikan? Hotel atau tamu? Kalau kasusnya seperti Safira tadi bilang. Hah? Hotel atau tamu menurut kalian? Tamu. Pertama tamu ya. Tamu dirugikan karena pelayanan menjadi tidak sesuai. Iya, betul sekali. Pelayanan dirugikan yaitu tamu yang paling dirugikan karena apa? Tamunya sudah sebenarnya pesan sesuai tanggalnya, tapi pihak hotel mencatatnya salah. Akhirnya timbul kesalahan, kemudian tamu pas datang jadi nggak dapat tempat tadi. Akhirnya apa setelah itu? Timbul apa? Permasalahan, komplain, ya kan? Komplain besar. Kemudian, pertanyaan lagi, sebenarnya informasi apa saja sih yang dibutuhkan, yang ditanyakan saat menerima reservasi? Menurut kalian apa? Ya. Pemesanan dan biaya. Pemesanan dan biaya. Ada lagi? Nah. Nomor telepon yang bisa dihubungi. Good. Lagi. Ada? Nama pemesan. Otomatis, ya kan? Namanya siapa? Kemudian tanggal. Ya. Tanggal mereka mau reservasi itu kapan? Kayak gitu loh. Tanggal harinya itu harus jelas dalam arti dia pesennya untuk hari apa, berapa lama, itu harus jelas, ya semuanya. Nanti akan kita bahas semuanya di dalam materinya. Kemudian mengapa sikap sopan dan ramah penting saat menerima telepon? Nah, ini pertanyaan luar biasa. Kalian kan setiap harinya kan telepon ya kan, pasti pernah menerima telepon, ya kan? Mungkin Safira dengan ayang bebnya, ya. Ya, telepon. Penting nggak kira-kira sikap sopan dan ramah? Penting ya? Menurut kalian penting kan? Tapi kalian bisa menempatkan antara telepon dengan teman, telepon dengan orang tua, mungkin guru, mungkin yang lain, kan harus bisa menempatkan. Kadang pun sikap sopan dan ramah itu tidak terjadi kalau yang telepon teman sendiri. Kan biasanya nggak sopan tuh dalam arti kadang memanggilnya bukan nama, ya kan? Misalnya ya. Hey bro, hey sis, ya gitu. Itu yang masih halusnya seperti itu, ya kan? Nah, ini kita akan pelajari juga sikap yang sopan itu bagaimana saat menerima telepon sebagai seorang reservasi atau front office, ya. Nantinya kita akan pelajari itu. Jadi memang yang namanya walaupun nggak kelihatan nerima telepon itu kan kedengaran suara, intonasinya juga kelihatan, ya kan? Kelihatan sopan apa enggak, menarik apa enggak, seperti itu, ya. Itulah yang terjadi di kehidupan kalian. Kalian setiap harinya kan pasti ada terima telepon itu tadi. Kalau ngomong sama yang telepon bapak masa kamu jawabnya, "Iya, Bro."
Kan nggak mungkin, ya kan? Iya ya, gimana ya, gimana Pak? Kan seperti itu, kurang lebihnya, ya kan? Nah itu harus bisa menempatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, ya. Orang telepon sama pasangannya aja sopan, ya kan? Walaupun seumuran, yang saya lihat seperti itu. Kemudian setelah ini, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, ya, saya ada pretest. Pretest ini nanti menggunakan platform Wayground atau Quizzes, ya. Bisa kalian ikuti. Untuk linknya, silakan bisa cek di grup. Saya sudah kasih link di HP kalian masing-masing. Silakan pretestnya bisa dikerjakan. Hanya kurang lebih 10 soal saja. Mengalami kendala? Aman? Aman. Oh ya, namanya itu ya, nama asli, nama panggilan asli. Untuk waktu pengerjaan kurang lebih 5 menit aja. Bagaimana? Ada yang mengalami kendala?
Sudah, Safira? Oh iya, luar biasa. Sudah. Oh iya. Sudah, Nafiri? Oh iya. Baik, rata-rata sudah selesai ya. Mengalami kesulitan? Kesulitan sinyal ya, mungkin ya. Kesulitan materi juga kan, ini pretest, belum tahu kan kalian. Nah, ini setelah ini saya akan menayangkan sebuah video ya. Video nanti bisa kalian saksikan. Video ini adalah sebuah percakapan antara tamu dengan petugas hotel. Petugas hotelnya dalam hal ini adalah seorang petugas reservasi. Ya, ini contoh standar yang benar penanganan reservasi individunya. Dan video ini dalam bahasa Inggris ya. Bisa semua bahasa Inggris kan? Oh iya. Silakan disimak videonya ya. Good morning, Equator Resort and Spa. Reservation while speaking. May I assist you? Good morning. Do you have a room available for me, please? What kind of room would you like? What kind of room do you have? We have a single room, double room, twin room, and suite room. What kind of room would you like? I would like one double room facing the garden. For how many person, miss? For one person. What date you will stay, miss? I will stay starting from 28 March 2021 until 1 April 2021. I come at 11 p.m. Alright, miss. Wait a moment, please. I want to take it first. Yes, please. Thanks for waiting, miss. Your room is available, and the double room costs are $50 per night, include tax, service, and breakfast. Do you have any discount for me? I'm sorry, miss, we don't have discount for you because your room rate includes tax, service, and breakfast. Alright, never mind. I explain about your room facilities. Yes, please. In the room, we have a television with 20 channel, minibar, complete with water and snack. Please don't forget sign with you. Telephone with identical system, air conditioning, wardrobe complete with bathrobe, slippers, extra pillow, and safety box. Private balcony, bathroom with hot and cool water. Any question, miss? No, thank you. Alright. I know your name, please. Yes, my name is Jessie. Could you spell your name, please? Yes, of course. G E double S I E. Alright, thank you, Miss Jessie. You're welcome. May I know your phone number and your fax number? Yeah, my phone number, same with my fax number. There are 6 0 3 2 3 5 3 3 0 4. May I know your address, Miss Jessie? My address is 21 Jalan Lima, Hollywood Market. Do you have remarks? Yes, of course. I want you to pick up me to the airport at 3 p.m. Anything else, Miss Jessie? No, thank you. How about your payment, Miss Jessie?
by cash or credit card? I pay by credit card. Might I know your account number? Yes, of course. 3, 5, 6, 7, 5, 8, 9. Thank you, Ms. Sisi. May I repeat your reservation, please? Yes, please. Thank you, Ms. Sisi. Your reserved one double room facing the garden for one person for 3 nights. Start from 28th of March 20 and 21 by GA 080 at 11 a.m. until 1 April 20 and 21 by GA 080 at 3 p.m. Your phone number, same with your fax number. There are 603 235 334. Your address in 21 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, Malaysia. On the remarks, you need pick up to the airport at 3 p.m. You buy by credit card and your account number 3567589. Is that right, Miss Yesi? Yes, that's right. Anything else, Miss Yesi? No, thank you. Thank you, Miss Yesi. We hope you will enjoy staying in our hotel, and we are waiting for your coming in our hotel. See you. See you too. Ya, keren ya videonya. Itu sebagai seorang staf reservasi, ya. Jika tamunya bule, ya bahasa Inggrisnya standar seperti itu, ya. Kalau tamunya orang Indonesia, orang lokal sendiri, ya kalian tinggal nanti di bahasa Indonesiakan, ya. Jadi standarnya adalah seperti itu. Yang penting tahu namanya. Jangan lupa di spelling, ya. Tadi spellingnya hanya per huruf, ya. Beda dengan spelling internasional yang biasa kalian kemarin hafalkan, ya. Kemudian tanyakan tipe kamarnya, keinginannya seperti apa. Kemudian disampaikan harganya berapa. Dan jangan lupa kontak personnya atau nomor teleponnya itu juga diminta. Kemudian jangan lupa paling akhir adalah apa? Pembayaran. Tadi kan tanya paling terakhir mau bayar pakai cash atau kredit card, seperti itu. Jadi kalau reservasi kamar ya seperti tadi ini, ya biar jelas tanggalnya disebutkan semuanya, ya. Permintaannya khusus ada enggak kira-kira? Tadi mintanya apa ini? Jemput di bandara, memberikan nomor penerbangan, betul ya? Nah, permintaan khususnya itu. Kemudian permintaan khusus kamar, facing the garden, menghadap taman, seperti itu kurang lebihnya, ya. Itu reservasi yang baik dan benar. Contohnya, ya. Jadi nanti kalian bisa belajar dari video ini, ya, dihafalkan apa saja poin-poin pentingnya. Waktu kalian praktek besok menghadapi dunia nyata, ya, di hotel itu akan menghadapi seperti ini. Seorang reservasi tugasnya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ada sebuah studi kasus, ya, nanti yang akan kalian diskusikan nih. Studi kasus ini saya beri judul salah tanggal, salah kesan, seperti itu. Salah tanggal, salah kesan, itu studi kasusnya. Nah, nanti saya bentuk kelompok nantinya untuk didiskusikan, ya. Apa sih salah tanggal, salah kesan? Nah, ini dibaca dulu. Seperti ini. Di kasusnya, Hotel Harmoni adalah hotel berbintang 4.
di Semarang, ya. Pada tanggal 2 Mei 2025, seorang tamu bernama Ibu Rina Kartika menelpon bagian reservasi untuk memesan kamar. Seperti itu, ya. Ini awalnya seperti ini, ya. Awalnya. Kemudian percakapannya seperti ini. Resepsionis, ya. Coba dibaca, Abdan. Resepsionis. Good afternoon, Harmony Hotel. This is Fajar speaking. May I help you? Nah, Safira sebagai tamu, coba jawab. Ya. Kemudian lanjutkan. Next Friday until Sunday, may I have your name and contact number, please? Kemudian Safira menjawab nih. Sure. Rina Kartika. My phone number is 0 08 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Nah, kemudian jawab lagi sama resepsionisnya. Thank you, Miss Tina. We have one deluxe room available. The rate is 890 890 rupiah. rupiah per night. Would you like to confirm the booking? Ya, kemudian Your reservation is confirmed. Miss Rina, thank you for calling Harmony Hotel. ya, your reservation is confirmed, Miss Rina. Thank you for your calling Harmony Hotel. Ya, itulah percakapan yang terjadi di dalam telepon. Ya, tadi awalnya adalah tanggal 2 Mei. Ini ada Hotel Harmony Bintang 4 menerima sebuah telepon. Ternyata percakapannya seperti ini, ya. Nanti kalian analisis. Kemudian tibalah waktunya pada 9 Mei, Jumat. Ibu Rina datang ke hotel untuk check-in, ya kan? Tetapi bagian front office tidak menemukan nama Rina Kartika, gitu, dalam sistemnya. Setelah dicek ternyata reservasi tercatat pada tanggal 16 sampai 18 Mei, bukan 9 sampai 11 Mei. Seperti yang diinginkan oleh tamu. Ya, Ibu Rina marah tuh. Ibu Rina marah karena tidak ada kamar kosong pada tanggal tersebut. Nah, dan merasa kecewa dengan pelayanan hotel. Jadi Bu Rina itu datang tanggal 9, pengen check-in, padahal beliau merasa sudah booking, kayak gitu, udah telepon hotel, tapi kok datanya tidak ada. Kenapa? Kemudian dicek, adanya tanggal 16, pesanannya atas nama Bu Rina Kartika, gitu. Marah nggak Bu Rina Kartika? Marah kan? Iya. Apalagi kalau dari jauh, dari jauh-jauh luar pulau misalnya, ya, dari Palembang itu luar pulau Jawa, terbang ke sini, tiba-tiba nggak ada, wah, bisa berapa itu ya? Itulah yang perlu kalian nanti analisis, ya, analisis dengan kelompok. Nah, itu perlu pemikiran yang luar biasa, ya. Jadi saya bagi kelompoknya 3 kelompok aja. Jadi per kelompok ada 5 anggota, ya. Saya bagi langsung ya. Untuk Abdan, Adelillah, Amanina, Anita, sama Aryan Agil jadi 1. Ya, itu kelompok 1. Kemudian Azhara Nur, Destiana, Gisela, sama Jessica dan Muhammad Dilia Ulhaq jadi 1. Kemudian untuk Nafiri, Rafaidun, dan Risma, serta Roy dan Dian Safira jadi 1. Ya, silakan. Kelompok 1 sini. Coba
Kumpul di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di belakang sini ya. Belakang sini. Nah, dijadikan satu enggak Bapak ya? Nah, jadi saya akan bagikan sebuah LKPD ya. Mohon maaf 2 buah, per kelompok 2 buah, ya, biar bacanya gampang nanti. Nanti hasilnya bisa dibuat dalam bentuk PPT, ya, atau Canva. Kemudian setiap kelompok nanti mempresentasikan hasilnya masing-masing, hasil diskusinya. Ya, pastikan analisis setiap kelompok beda nih dari satu kasus itu, ya kan? Monggo nanti dan kelompok lain saat ada satu kelompok yang presentasi, kelompok lain nanti menanggapi, ya. Bisa dimengerti? Ya, baik. Ini untuk kelompok 2, kelompok 1. Silakan. Sama-sama. Ini kelompok 3. Ya, sama-sama. Nah, media HP-nya bisa dimanfaatkan untuk mencari mungkin referensi-referensi bacaan dari internet ya. Ya. Ini tulisnya di Jawa atau sama di PPT juga ya? Di PPT. PPT aja dulu. Iya. Ya, di PPT aja, langsung dipaparkan di PPT. Jadi pertanyaan 1 sampai ini langsung di PPT semua. Ya, sama-sama. Di depan sudah saya share tentang SOP, Standard Operational Procedure, penerimaan reservasi. Yang harusnya benar itu bagaimana? Seperti itu. Mengalami kendala? Tidak. Aman semua ya. Ini jadi semua 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ini dibuat dalam bentuk presentasi. Ya.
Waktu kalian berdiskusi 30 menit ya, kurang lebih. Gimana? Kendala nggak? Nggak ya? Paham dengan kasusnya ya? Oke. Aman, ulah? Kendala sinyal. Oh, kendala sinyal. Ya. Yang di luar hujan ya mungkin. Langsung presentasi aja. Nggak usah. Langsung masuk ke PPT. Ya, langsung ke PPT aja. Oh iya boleh. Nyiapin, memang harus nyiapin. Pertanyaan dari jawaban kelompok lain gitu. Jadi kelompok lain jawab apa, kamu siapin pertanyaan itu. Jangan lupa nyiapin pertanyaan buat kelompok lain. Tergantung jawaban mereka apa. Jangan nanti pertanyaan nggak nyambung gitu. Ada kendala, Safira? Tidak ada. Nah, dari percakapan ini kan kamu bisa cari dulu SOP-nya, SOP yang benar tuh begini. Ingat kan? SOP menerima tamu, menerima telepon tamu yang reservasi.
Ya, ya, Iya benar. ya. Nah itu versi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa. Iya, Terima kasih Pak. sama-sama. Yang nomor 6. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalau nyamannya dengan bahasa Indonesia, silakan pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Nomor 6. Ya. Nomor 6. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau kalian nyamannya dengan bahasa Indonesia, silakan pakai bahasa Indonesia. Gimana, Buat? Aman? 10 menit lagi ya.
10 menit lagi kita akan presentasi, kita akan bahas studi kasusnya dari pemikiran-pemikiran yang berbeda ini. Insan-insan hotelier. Ya, ya, silakan. Sudah selesai, Risma? Segera ya.
Pakai hotspotnya ulap nih. Sudah. Oh, Ical nggak kuat. Terus kamu juga nggak kuat. Itu udah bisa. Ini punyanya Azara ini. Azora. Apa itu? Diskusi apa? Iya, dipotong nih kudu nih. Nah, nanti malam ya, potong dirapikan nih. Tiga menit lagi, yang sudah selesai langsung di share di WA ya. Nanti biar saya tampilkan saat presentasi. Ya. Tanda. Kalian sudah ada yang ngirim? Kelompok 2, luar biasa ini kelompok 2 nih. Saya kirimin.
Ditunggu kelompok yang lain ya. Langsung kirim aja. Baik, karena waktunya sudah selesai, sambil menunggu jawaban yang lain, maka kelompok 2 silakan presentasi dulu. Yuk, ke depan. Sambil kelompok lain mengumpulkan ya. Luar biasa, judulnya kesalahan reservasi. Ya, kelompok yang lain minta tolong perhatikan. Ada salah satu yang baru ngirim. Nafiri baru mau ngirim. Udah, ya siap. Kamu juga sudah? Kelompok 1? Oh iya, siap. Ya, mohon diperhatikan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana letak kesalahan utama dalam percakapan kolektif tersebut? Yang kedua, menurut ini apa yang menyebabkan kesalahan ini bisa terjadi? Yang ketiga, siapa yang paling dirugikan dalam situasi ini? Yang keempat, jika kalian menjadi pelajar sebagai resepsionis, apa yang seharusnya dilakukan untuk menghindari kesalahan tersebut? Yang kelima, jika kalian menjadi supervisor front office, tindakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah dan menjaga kepuasan pasien? Yang terakhir, buatlah versi percakapan telepon yang lebih benar, profesional untuk mencegah masalah. Ya, silakan jawabannya. Pada transkrip percakapan, kamu Ibu Rina mengatakan next Friday until Sunday atau Jumat depan sampai Minggu. Tetapi resepsionis atau pelajar tidak mengkonfirmasi tanggal spesifiknya. Pelajar hanya mengulang alright next Friday until Sunday tanpa menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. Hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman tanggal reservasi antara tamu dan resepsionis. Di mana tamu menginginkan tanggal 9 sampai 17 Mei, tetapi resepsionis mencatat tanggal 16 sampai 18. Kedua. Kurangnya resepsionis tidak mau mengkonfirmasi tanggal spesifik, tanggal bulan tahun kepada tamu. Asumsi yang salah. Resepsionis mengasumsikan Friday ada tanggal 16 Mei juga sebelum kejelasan komunikasi yang detail dan ambigu dari kedua belah pihak, terutama dari resepsionis yang seharusnya memastikan semua informasi ini. Kurangnya prosedur standar. Mungkin tidak ada prosedur standar yang ketat dan tetap untuk selalu memperkuat standar. Bulan terutama bicara spesifik saat melakukan reservasi. Baik, untuk jawaban ketiga. Ibu Rina Kartika dari kamu adalah pihak yang paling dirugikan. Ibu Rina telah merencanakan perjalanan yang melakukan reservasi. Tapi saat tiba di hotel, dia tidak bisa mendapatkan kamar yang telah dipesan. Hal ini menyebabkan kekecewaan, ketidaknyamanan, dan kemungkinan kerugian waktu serta biaya. Hotel juga dirugikan karena kepercayaan kamu dan mendapatkan informasi buruk.
Keempat, Yang keempat, jika saya masih baca, tindakan yang harus dilakukan adalah konfirmasi tanggal secara spesifik setelah kamu menyebutkan teks today until Sunday. Saya akan bertanya, baik Bu ya, untuk reservasi tanggal 9 Mei sampai 11 Mei, apakah sudah benar? Yang kedua, mengulangi semua detail reservasi sebelum mengakhiri panggilan. Saya akan mengulangi semua detail yang telah dicatat. Nama tamu, nomor telepon, tipe kamar, tanggal check-in dan check-out, serta total biaya. Yang ketiga, meminta konfirmasi dari tamu setelah mengulangi detail. Saya akan meminta tamu untuk mengkonfirmasi bahwa semua informasi yang disebutkan sudah benar. ya, lanjut. Kelima, tindakan yang harus diambil sebagai supervisor formatis adalah meminta maaf secara tulus kepada Ibu Rina atas ketidaknyamanan yang terjadi. Cari solusi alternatif, berusaha mencarikan kamar apalagi di hotel yang sekelas atau menawarkan kompensasi lain, misalnya diskon hotel makan. Jika tidak ada kamar yang melakukan investigasi internal, menyelidiki penyebab kesalahan dan memberikan pelatihan ulang kepada staf reservasi, terutama pelajar mengenai pentingnya konfirmasi. Buat prosedur standar, menerapkan prosedur yang lebih ketat untuk memastikan setiap reservasi konfirmasi dengan detail yang lengkap dan berkesan. Ya, untuk percakapannya itu dari yang tadi ya, dari yang soal itu hanya ditambahi detail-detailnya ya. Terlebih di resepsionis ya, mengkonfirmasi bahwa next Friday itu tanggal sekian dan tanggal sekian, betul ya? Ditambahi seperti itu. Kemudian harinya dipastikan lagi, tanggalnya dipastikan lagi, tipe kamarnya juga dipastikan lagi. Apakah betul? Iya, yang saya baca seperti itu. Kemudian ini ya lanjutannya tadi ya. Oke, baik. Dari kelompok lain ada tanggapan? Mungkin dari kelompok 3 dulu. Ya, pertanyaan. Ya, satu pertanyaan dulu. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut? Nah, pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut, kira-kira bagaimana tanggapan? Reservasi harus memastikan kembali tanggal dan data tamu agar tidak terjadi kesalahan. Komunikasi yang merugikan tamu maupun hotel. Ya, itu yang bisa menjadi pelajaran ya. Dari kelompok 1, ya. Di mana letak kesalahan utama dalam percakapan antara resepsionis dan tamu? Nah, letak kesalahan utamanya. Kesalahan utama di percakapannya tadi. Yang terjadi di cerita tersebut, resepsionis tidak menginformasi secara jelas tanggal yang dimaksud oleh tamu. Ia hanya mengatakan next Friday until Sunday tanpa memastikan tanggal pastinya, sehingga terjadi salah catat. Oke, good. Terima kasih. Kelompok 3, kelompok 2, sorry. Kelompok 2 luar biasa ya. Ini tadi jadi menyimpulkan bahwa ada kesalahan di resepsionisnya. Kalau kalian sebagai supervisor tadi mengaudit internal ya, istilahnya mengadakan training lagi biar stafnya tidak mengalami kesalahan lagi. Terus memperketat standar operasional prosedurnya, tadi harus bertanya tanggalnya lagi dan lain sebagainya. Gitu ya. Baik, silakan ditutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kelompok 1 silakan. Sudah dikirim? Oh ya, bentar ya, saya tampilkan.
Bentar ya, filenya besar ini. Ya, baru bisa. Bentar yang ini ya. Oke. Jadi kelompok satu ini mendiskusikan tentang analisis kami. Perkenalkan nama saya Adela. Kedua, perkenalkan nama saya Anita Kawan. Resepsionis yang kurang teliti dan tidak mengikuti SOP. Ya, ini diberikan dalam situasi ini, Brina, ketika tamu karena reservasi yang sudah dikonfirmasi ternyata salah tanggal, tidak ada kamar saat beliau datang. Oke. Kemudian Pada menjadi pelajar, sampai berhasil dilakukan untuk menghindari kesalahan ya, mengulang dan dan memotivasi tanggal. Oke, lanjut. Kalian menjadi supervisor non office tidak apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah dan menjaga reputasi. Tamu mengucapkan permohonan maaf, mencarikan solusi, memberikan kompensasi tambahan untuk internal atau staf, pelatihan ulang dan memperketat SOP. Ya, lanjut. Nah, ini. buatlah Nah, versi yang percakapan tadi ya. Sama, cuma ditambahin itu ya, ada pengulangan. Ya, benar. Ada pengulangan dan ada tanggalnya. Benar ya, ada tanggalnya. Di situ ada tanggal penekanan, maksudnya next Friday itu kapan? Seperti itu. Ya. Kemudian tadi setiap kali ada percakapan di telepon ataupun ketemu langsung, memang kalian harus yang namanya repeat order. Repeat order itu adalah mengulang kembali pesanan tamu. Walaupun itu pesan apapun, tetap diulang lagi, dikonfirmasi lagi, biar tidak terjadi kesalahan ini. Baik, ada pertanyaan mungkin dari kelompok 3 dulu? Ya, ya, Risma. Kesalahan terjadi di pihak siapa? Jawab, mungkin Anita atau Adel. jadi di pihak resepsi atau resepsi karena salah memasukkan tanggal pemesanan. Salah memasukkan tanggal pemesanan, ya, tidak konfirmasi lagi tadi. Kemudian dari kelompok 2, mungkin, ya. Dampak terburuk bagi hotel, ya. Bagi Irina, dampaknya dia tidak dapat aman untuk hotel, pokoknya citranya bisa menjadi buruk. Citranya menjadi buruk ya, dan lama-lama nggak laku, benar ya? Karena kesalahan, Bu Rina udah kesel, udah marah-marah di medsos mungkin, ya. Medsos kan sekarang kekuatannya luar biasa. Nah itu, jadi hati-hati kalian sebagai staf hotel itu hati-hati ya nantinya, jangan terjadi kesalahan seperti ini. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan ditutup dulu presentasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Iya. Sekarang silakan. Kelompok 3.
Ya, silakan dibuka. Selamat siang teman-teman. Ya, ini hasil dari diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan nama saya Naki dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Roy Aditya Fatur dari absen 21. Saya Risma Yafri, absen 29. Saya dari Jakarta. Oleh. Ya, langsung jawabannya aja. Bagaimana kesalahan utama dalam percakapan dalam tersebut? Kesalahan utama terdapat pada bagian pengakuan tanggal reservasi. Spesialis tidak memastikan tanggal yang dimaksud oleh tamu dalam menyebutkan tanggal secara lengkap. Jadi, tanggal dan bulan. Hanya menyebut dan sebagai artikel saja, sehingga terjadi salah. Oke, next. Menurut kalian, apa yang menyebabkan kesalahan ini terjadi? Kesalahan terjadi karena tidak ada klarifikasi tanggal pasti dari resepsionis maupun tamu. Resepsionis selalu dapat menimbulkan tanpa konfirmasi. Komunikasi lewat telepon tidak jelas dan tidak ada pencatatan ulang atau klarifikasi detail informasi di akhir tahapan. Dan siapa yang paling dirugikan dalam situasi ini? Yang paling dirugikan adalah Ibu Rina Kartika atau tamu, karena tidak mendapatkan kamar sesuai tanggal yang diinginkan dan merasa kecewa terhadap pelayanan hotel. Jika kalian menjadi pelanggan, apa yang seharusnya dilakukan untuk menghindari kesalahan tersebut? Yang menjadi pelanggan seharusnya menanyakan dan menegaskan pada cara lengkap. Contoh, apakah termasuk itu dari tanggal 9 Mei sampai pengulangan detail di akhir percakapan untuk memastikan kesesuaian data mencatat dengan benar dan meminta konfirmasi. Akan menjadi supervisor ekonomi dalam apa yang terjadi di Indonesia, menyelesaikan masalah dan kekuasaan tamu. Supervisor ya, apa? Ekonomis meminta maaf dengan tulus kepada tamu atas kejadian yang mana mencari solusi alternatif, misalnya menawarkan kamar lain, upgrade kamar, atau membantu mencari hotel lain, memberikan kompensasi potongan harga atau layanan tambahan, memberikan pelatihan ulang lanjut cara melakukan reservasi yang benar dan profesional. Ya, ini percakapan. Ya, percakapan yang tadi. Ya, hanya sedikit tambahan ya. Yang sebenarnya udah urut, cuma perlu dijelaskan tadi tanggalnya, kemudian harinya apa dan lain sebagainya. Kemudian ada pengulangan tadi. Ya, bermacam-macam tadi ada ini kalau jadi supervisor itu harus mengerti dan meminta maaf dulu kalau ada komplain dari tamu, ya pasti karena dia sebagai atasan seperti itu. Kemudian biar tidak terulang lagi bagaimana ya mengadakan yang namanya pelatihan tadi, pelatihan. Ada pertanyaan mungkin? Oh, ya. Apa yang seharusnya dilakukan resepsionis untuk memastikan tanggal resepsionis yang benar itu? Langkah yang benar. Harus mengulangi dengan tanggal secara lengkap. Misalnya, jadi ini mengingat pada tanggal 9 hingga 10. Ya. Kemudian, ya pertanyaan? Apa kesalahan fatal yang dilakukan oleh resepsionis? Kesalahan fatalnya apa nih fatal? Ada selalu mencatat tanggal reservasi. Bila yang mengingat tanggal 9 sampai 11 Mei. Tapi ada yang mencatatnya tanggal 15 hingga 12 Mei. Ya, baik. Terima kasih kelompok 3, luar biasa presentasinya ya. Kita berikan tepuk tangan. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Iya, luar biasa ya jawabannya. Kurang lebihnya sudah mengerti semua tentang permasalahan yang terjadi. Ya, permasalahan yang terjadi itu
sangat fatal ya, dengan kesalahan resepsionis yang menurutnya mungkin sederhana tidak menyebutkan tanggalnya, tidak menyebutkan hari yang benar, tapi ternyata fatal sampai hotel bisa jadi boom, bisa jadi masalah yang besar sekali ya. Oke. Kemudian itulah pentingnya seorang reservasi harus menaati yang namanya standar operational procedure ya, menanyakan apapun itu yang menjadi SOP-nya ya, itu. Oke, pembelajaran hari ini luar biasa sekali, kalian sangat aktif, kalian bisa bekerja sama dengan luar biasa dan bisa yang namanya berpikir kritis terhadap sebuah masalah itu. Ternyata semuanya itu jawabannya hampir sama ya, sama menyimpulkan bahwa kerugian ada di tadi tamu dan kesalahan ada di resepsionis. Oke, ke depan ya, saya harapkan kalian di sini jika nantinya menjadi seorang reservasi atau seorang petugas front office tidak terjadi kesalahan seperti ini ya, karena akibatnya sangat fatal. Oke, nah ini kan sudah menerima semua pembelajaran nih ya. Sekarang kita sebelum diakhiri kita akan post test dulu ya. Siapkan HP-nya masing-masing dulu. Link post test sudah ada di grup. Ya. Silakan masuk post testnya. Dikerjakan ya. Ada kendala? Sinyal aman? Aman. Aman sinyal? Aman, Pak. HP-nya 2 ya? HP-nya Ragil. Gisel dapat berapa Gisel? Mana 100? Wih, keren. Gisel luar biasa Gisel. 100% gitu. Mana? Wih, keren. Destiana keren. Safira? Oh, belum. Safira. 20.
Pertanyaan besar kalau itu. Baik, sudah selesai semua ya? Sudah ya? Oke. Saya rasa dan saya yakin dapatnya nilainya bagus-bagus semua ya. Luar biasa. 100%, 100% semua. Oke, kemudian saya sudah kirimkan untuk link refleksi, bisa kalian isi, itu berbentuk G-form, Google Form, ya. Sudah ada linknya di situ. Silahkan diisi sesuai dengan perasaan kalian, ya, sejujur-jujurnya. Oh, ya, bentar. Ya, baik. Sudah semua ya? Sudah. Sudah semua. Baik. Untuk kali ini kita materinya sudah selesai tentang reservasi individu, ya. Untuk materi berikutnya adalah kalian belajar tentang reservasi grup karena individu dan grup beda, ya. Oke. Semoga kalian sehat selalu untuk hari-hari berikutnya dan selalu ceria dan selalu senang, ya. Semoga sukses di dalam segala hal.
Amin, ada amin? Amin. Iya, gitu, tepuk tangan. Terima kasih. Bisa kan? Selamat siang, terima kasih.